Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Rienaldi Pramasya selaku dosen mata kuliah Grand Economy and Trade, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Kedua kalinya selawat berikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memandu perkuliahan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, sebelum kami mulai pada perkuliahan pagi hari ini, kami buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi, kepada yang bertugas kami persilahkan. Untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuknya bisa berupa barang, benda, fenomena, suasana, gas atau udara, air, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tema yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sebelum itu, pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali oleh manusia. Jadi artinya, walaupun sumber daya alam telah digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, maka manusia tersebut juga dapat mengembalikan kembali sumber daya tersebut. Jadi tidak perlu khawatir terjadinya kelangkaan atau habisnya sumber daya alam tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui terdapat dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berasal dari makhluk hidup, sedangkan non-hayati itu bukan berasal dari makhluk hidup. Jenis yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berada di permukaan bumi dan hidup, antara lain hewan dan tumbuhan. Ciri utamanya yaitu tumbuh, bergerak, berkembang biak, bernafas, serta membutuhkan makanan. Contohnya yaitu yang pertama adalah hewan. Hewan termasuk ke dalam sumber daya alam hayati dan dapat diperbaharui. Hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu adalah hewan liar, contohnya komodo, dan hewan peliharaan, contohnya unggas, seperti ayam, bebek. Contoh sumber daya alam hayati yang kedua yaitu tumbuhan. Tumbuhan masuk ke dalam sumber daya alam hayati dan juga dapat diperbaharui oleh manusia. Tumbuhan sangat memberikan manfaat yang besar kepada manusia, salah satunya yaitu sebagai sumber makanan. Tumbuhan yang sering digunakan atau sumber tumbuhan yang sering digunakan oleh manusia itu ada tiga, yaitu yang pertama sumber daya hutan, di mana hutan dapat menyediakan obat-obatan bagi manusia, yang itu sebagai sumber makanan. Tumbuhan yang sering digunakan atau sumber tumbuhan yang sering digunakan oleh manusia itu ada tiga, yaitu yang pertama sumber daya hutan, di mana hutan dapat menyediakan obat-obatan bagi manusia. Yang kedua sumber daya alam hasil pertanian, salah satunya yaitu penanaman padi. Kemudian yang terakhir yaitu sumber daya alam hasil perkebunan, contohnya yaitu kopi dan sayur-sayuran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang ada di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, tetapi tidak hidup, seperti tanah, udara, dan air. Tanah adalah lapisan bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Bahan organik merupakan bahan sisa makhluk hidup yang telah mati. Tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui,
karena tanah terbentuk dari bahan-bahan sisa makhluk hidup yang telah mati seperti dahan, daun, ranting, kotoran, pohon, hewan, juga manusia yang diurai oleh hewan-hewan kecil seperti rayap menjadi tanah. Tanah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, namun untuk kesempatan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Kemudian yang B, yaitu air. Air adalah suatu zat yang terdiri dari zat hidrogen dan oksigen, atau disingkat H2O. Kita semua mengetahui apa itu air, karena setiap hari kita tidak bisa melepaskan diri dari air. Bahkan disarankan dalam satu hari minimal kita harus minum air sebanyak 1 liter. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, manusia dan makhluk hidup lainnya akan mati. C. Udara. Udara termasuk salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Caranya melalui kegiatan fotosintesis pada tumbuhan. Bila mana permukaan tanah banyak ditumbuhi tanaman, maka udara bersih dan sehat banyak diperoleh di daerah tersebut. Demikian halnya sebaliknya. Hal ini dikarenakan tumbuhan menghasilkan udara bersih. Kemudian, cara pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, pengelolaan sumber daya air. Air berfungsi sebagai bahan pelarut dan sarana pengangkutan unsur makanan dari tanah ke dalam tumbuhan. Dalam tubuh hewan dan manusia, melarutkan bahan buangan dan bahan mentah fotosintesis. Bagi lingkungan fisik, air berfungsi sebagai salah satu faktor penentu cuaca dan iklim dunia. Metode dasar pengolahan air. Yang pertama, menggunakan pendekatan input, bertujuan untuk memperbesar persediaan air untuk kawasan tertentu. Dalam kaitan dengan tata guna air, yaitu membangun bendungan, membangun waduk, dan penataan sungai, penggunaan air sungai, penggunaan air tanah, penawaran air laut, pencairan gunung es, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pendekatan output, yaitu dengan cara mengurangi laju penguapan dan membersihkan air dari bahan-bahan pencemar pada persediaan air yang telah ada. Yang ketiga, pendekatan throughput, pemeliharaan atau konservasi air dengan cara mengurangi rata-rata jumlah penggunaan air per kapita. Pengelolaan tanah. 1. Fungsi tanah, yaitu sebagai substratum atau pijakan dalam habitat alami manusia. Juga merupakan lahan untuk budidaya sumber pangan dan bahan tambang. Yang kedua, upaya penghematan bahan mineral. 1. Substitusi atau penggantian bahan lain. Kedua, pendaur ulangan, peleburan kembali bahan-bahan yang terbuat dari bahan tambang. Menurut penelitian, telah terjadi penghematan sebesar 98,5% miligram, 96% AL, 97% plastik, 88-90% CU, 47% baja, 23-30% kertas, dan 8% gelas dengan melakukan pendaur ulangan. Penggunaan kembali, yaitu menggunakan kembali benda yang terbuat dari bahan tambang secara berulang-ulang. Pengelolaan udara. 1. Bagian udara yang dibutuhkan untuk kehidupan di bumi 90% berada di lapisan troposfer, yaitu lapisan atmosfer bumi yang mempunyai ketebalan 8-12 km. Yang kedua, pengelolaan udara terhadap pencemaran lebih mengutamakan pada pendekatan input. Yang ketiga, komposisi atmosfer bumi selama perjalanan bumi tidak pernah tetap. Puluhan juta lalu, atmosfer tersusun oleh gas hidrogen, metan, dan amonia. Yang keempat, akibat fotosintesis dan pernapasan aerob makhluk hidup di bumi, komposisi atmosfer berubah menjadi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya gas argon, karbon dioksida, uap air, dan lain-lain. Yang kelima, perubahan komposisi udara menyebabkan perubahan cuaca dan perubahan iklim. Kemudian pengelolaan hutan. Berdasarkan pengembangan ekologik, pengelolaan yang bertujuan untuk penyelamatan hutan membedakan hutan dalam fungsi sebagai hutan lindung, yaitu kawasan hutan dengan
keadaan sifat alaminya, berkemampuan mengatur tata air, mencegah erosi dan banjir, serta memelihara kesuburan tanah. Hutan perlindungan dan pelestarian alam. Kawasan yang ditujukan untuk melindungi dan melestarikan tipe-tipe ekosistem tertentu guna menjamin stabilitas tumbuhan dan hewan, menjamin sumber plasma nutfah bagi perkembangan flora fauna, sehingga hutan ini bermanfaat bagi manusia sebagai laboratorium hidup, wahana pembiakan bibit-bibit baru, sarana pendidikan dan penelitian, serta pelestarian sumber alam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hutan produksi, yaitu hutan yang diusahakan untuk dapat dipungut hasilnya bagi kepentingan manusia. Materi yang selanjutnya yaitu studi kasus permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang. Di pihak lain, sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Dalam laporan PBB pada awal tahun 2000, umpamanya telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya. Yang pertama yaitu ekosistem kawasan pantai dan sumber daya alam bahari, ekosistem pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumber daya alam di dalam ekosistem tersebut menjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar yang mengaruh kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan, maka strategi kebijakan yang ditempuh yang pertama yaitu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pemanfaat sumber daya alam. Yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab sosial dan praktik ekofisiensi di tingkat perusahaan dengan mengintegrasi biaya lingkungan dan biaya sosial terhadap biaya produksi. Yang ketiga, menerapkan teknologi yang terbaik yang tersedia termasuk teknologi tradisional untuk kegiatan konservasi, rehabilitasi sumber daya alam. Yang keempat, optimalisasi pemanfaatan SDA yang menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam yang didukung oleh kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan. Yang kelima, menata kelembagaan termasuk pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap kepada pemerintah daerah. Yang keenam, melakukan pembenahan terhadap sistem hukum yang ada menuju sistem hukum yang responsif yang didasari prinsip-prinsip keterpaduan, pengakuan hak-hak asasi manusia, serta keseimbangan ekologi, ekonomis, dan pengarusutamaan gender. Yang ketujuh, melakukan reorientasi paradigma pembangunan yang mengakui hak-hak publik terhadap pengelolaan sumber daya alam. Yang kedelapan, mendorong budaya yang berwawasan lingkungan melalui revitalisasi budaya lokal dan menumbuhkan etika lingkungan dalam pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang kesembilan, mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam. Berikut strategi yang pas yang sedang dijalankan untuk mengelola sumber daya dan lingkungan hidup yang bisa ditempuh. Pertama, program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah untuk memperoleh dan mengembarluaskan informasi lengkap dan handal mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui kegiatan inventarisasi, evaluasi, dan pengetahuan sistem informasi yang menjamin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi yang ada.
Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan penataan sistem hukum, perangkat hukum, dan kebijakan, mengembangkan kelembagaan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Yang ketiga, program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Kegiatan yang telah dilakukan adalah meningkatkan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta perkembangan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan baik keagamaan, adat maupun budaya.